Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu ya, anak-anak. Semoga kalian sehat semua. Untuk pertemuan hari ini, materinya adalah pengetahuan dasar geografi. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami untuk materi ini adalah memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian harus tahu tujuan mempelajari materi ini untuk apa. Nah, melalui proses mengamati, menanya, mencari informasi, ya, menalar, dan mengomunikasikan, kalian itu harus dapat mensyukuri karya Sang Pencipta. Kemudian terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, kemudian teliti dalam melakukan pengamatan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta memahami konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Baik anak-anak, materi yang akan dibahas untuk hari ini adalah yang pertama, pengertian geografi dan ruang lingkup geografi. Kemudian, objek studi geografi dan aspek-aspek geografi. Dan yang ketiga adalah konsep esensial geografi. Baik anak-anak, kita mulai dengan pengertian geografi. Ada yang tahu dengan geografi itu apa artinya? Baik. Geografi itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo itu artinya bumi dan graphein berarti lukisan atau bisa dikatakan juga tulisan atau juga deskripsi atau penggambaran, penjelasan. Nah, jadi secara sederhana geografi itu dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Nah, definisi geografi yang secara luas itu adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, juga tanah, air, dan juga interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Nah, kemudian sekarang pengertian geografi menurut para ahli. Misalnya yang pertama menurut Eratosthenes. Geografi itu apa? Nah, menurut Eratosthenes ini, geografi berasal dari kata geografika yang artinya penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Kemudian, menurut Claudius Ptolemus, geografi itu adalah suatu penyajian atau sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Ya, kemudian pengertian geografi menurut Immanuel Kant. Geografi itu adalah disiplin ilmu yang memiliki sifat atau aspek studi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Kemudian, menurut ahli geografi yang berasal dari Indonesia, yaitu yang bernama Bintarto, geografi itu adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, serta mempelajari hubungan kausal, gejala-gejala yang ada di permukaan bumi, baik itu yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan.
Ya, kemudian menurut ahli juga dari Indonesia yang bernama Imade Sandi, pengertian geografi itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Kemudian, pengertian geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia, ya, yaitu IGI. Nah, bahwa pengertian geografi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, sekarang tentang perkembangan ilmu geografi. Pada awalnya, geografi itu menceritakan tentang berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai tempat di penjuru dunia. Kemudian, seiring dengan perkembangan ilmu geografi, maka muncul beberapa paham. Di antaranya ada paham physis determinis dan paham possibilis. Nah, paham physis determinis ini dikemukakan oleh Karizer dengan Friedrich Ratzel. Dia mengemukakan atau berpendapat bahwa keadaan alam suatu wilayah itu sangat menentukan sifat karakter atau pola hidup penduduk di wilayah tersebut. Jadi, alam sangat mempengaruhi manusianya. Itu dalam paham physis determinis. Nah, sebaliknya, yang kedua adalah paham possibilis. Kalau paham possibilis ini adalah sebaliknya, yaitu alam hanya menawarkan beberapa kemungkinan terhadap manusia dan manusia itu sendiri yang memilih kemungkinan-kemungkinan tersebut karena manusia itu memiliki akal dan pikiran untuk memperbaiki kehidupannya melalui kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Jadi, di sini sebaliknya, manusialah yang mempengaruhi daripada alam tersebut karena manusia itu mempunyai akal dan pikiran. Dalam perkembangan ilmu geografi, Eratosthenes ini selain memperkenalkan istilah geografi untuk pertama kalinya, dia juga berhasil menghitung keliling bumi secara matematis. Perhitungannya itu berdasarkan perbandingan antara panjang busur dua kota di Mesir, yaitu Alexandria dan Sein, dan juga panjang keliling bumi secara keseluruhan. Kemudian Bernhardus Perinius, ya, dia juga membagi bidang kajian geografi menjadi dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan geografi umum dan yang kedua geografi khusus. Nah, geografi umum itu mengkaji bagian terestrial seperti bumi secara keseluruhan, juga mengkaji falakia seperti astronomi, dan mengkaji komparatif seperti letak, tempat, dan pelayaran. Kemudian kalau geografi khususnya yaitu mengkaji aspek langit seperti atmosfer, kemudian aspek permukaan bumi yaitu litosfer, dan aspek manusia. Nah, sekarang ruang lingkup geografi. Geografi itu dapat menjawab 5 pertanyaan yaitu 5W dan 1H. 5W itu what? What itu apa yang terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi, geografi itu dapat menunjukkan fenomena atau faktor alam dan manusia. Kemudian yang kedua, where. Where itu di mana itu terjadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat menunjukkan ruang dan atau tempat terdapatnya fenomena alam dan manusia tersebut. Kemudian yang ketiga, why. Why itu mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengapa,
Nah, itu geografi dapat menunjukkan interaksi fenomena-fenomena tersebut sebagai faktor yang tidak terlepas dari satu sama lain. Kemudian, when. When itu kapan peristiwa itu terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi, maka geografi dapat mengungkapkan dimensi waktu terjadinya gejala alam tersebut. Kemudian yang terakhir, how. How itu bagaimana upaya untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Nah, untuk menjawab bagaimana upaya menyelesaikan peristiwa tersebut, nah maka geografi menunjukkan kualitas dan kuantitas fenomena dan interaksi antar gejala tersebut. Juga geografi menunjukkan relasi dan interrelasi dalam ruang. Nah, sekarang ruang lingkup menurut Ruud Murphy. Dalam bukunya yang berjudul The Scope of Geography itu ada 3. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek keruangan serta pemanfaatannya. Kemudian, ruang lingkup yang kedua menurut Ruud Murphy adalah interaksi manusia dan lingkungan fisik sebagai salah satu bagian dari keragaman wilayah. Kemudian, ruang lingkup yang ketiga menurut Ruud Murphy itu adalah kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Selanjutnya, mengenai objek studi geografi. Nah, objek studi geografi itu ada 2, yaitu objek material dengan objek formal. Nah, apa itu yang dimaksud dengan objek material? Objek material ini berkaitan dengan substansi materi yang dikaji, yaitu seperti litosfer. Nah, litosfer itu adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato atau dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Kemudian yang kedua, atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara. Ini sebagai pembentuk iklim dan cuaca. Kemudian yang ketiga, hidrosfer. Hidrosfer itu adalah lapisan air. Ini meliputi sungai, laut, danau, dan air tanah. Kemudian berikutnya adalah biosfer. Biosfer itu adalah lapisan kehidupan. Itu meliputi kehidupan flora, ya, kemudian fauna, hewan, nah itu. Kemudian berikutnya adalah antroposfer. Antroposfer itu adalah lapisan manusia atau lapisan kehidupan manusia. Nah, ini termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah objek formal. Objek formal ini adalah cara pandang dan berpikir manusia terhadap gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi ini, yaitu yang terjadi di geosfer. Nah, geosfer ini yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Ya, anak-anak, selanjutnya aspek-aspek geografi. Aspek geografi ini ada 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Nah, sekarang yang termasuk ke dalam aspek fisik geografi itu adalah yang mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia, yang meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Misalnya aspek topologi. Topologi itu bentuk muka bumi, ya. Aspek abiotik dan aspek biotik. Nah, sekarang aspek topologi ini berkaitan dengan bentuk muka bumi, letak luas, batas wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu. Kemudian aspek abiotik. Aspek abiotik ini adalah yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi atau perairan darat dan laut, dan kondisi iklim suatu wilayah. Kemudian yang termasuk aspek fisik berikutnya adalah aspek biotik. Ini yang menyangkut unsur flora dan
fauna. Nah, aspek geografi yang kedua itu adalah aspek sosial. Aspek sosial ini meliputi aspek antropologis, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia atau kebudayaan. Nah, aspek sosial ini itu terdiri dari 3, ya. Ada yang termasuk ke dalam aspek sosial ini, aspek sosial yang berkaitan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam aspek sosial itu adalah aspek ekonomi, itu yang meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pasar, perdagangan, dan transportasi. Kemudian yang termasuk aspek sosial yang ketiga adalah aspek budaya. Ini berkaitan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Nah, anak-anak, materi yang terakhir untuk pertemuan hari ini adalah mengenai konsep esensial geografi atau konsep geografi. Nah, konsep geografi ini menurut IGI, yaitu Ikatan Geografi Indonesia, itu ada 10. Yang pertama adalah konsep lokasi. Apa itu konsep lokasi? Konsep lokasi itu adalah konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Misalnya, rumah Siti berada di dekat pekuburan. Nah, itu menyangkut lokasi. Pekuburan itu menyangkut lokasi. Konsep geografi yang kedua itu adalah konsep jarak. Nah, apa itu yang dimaksud dengan konsep jarak? Konsep jarak ini adalah konsep geografi yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Contohnya, rumah Ani lebih dekat ke kota Garut dibandingkan dengan rumah Santi. Nah, berarti itu adalah jarak. Jaraknya itu lebih dekat rumah Ani ini dibandingkan dengan Santi. Konsep geografi yang ketiga itu adalah konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini adalah konsep geografi yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis pada suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta kita lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Berarti itu konsep termasuk ya konsep keterjangkauan. Karena di sini ya Jakarta itu lebih mudah menjangkau Kota Padang dibandingkan Mentawai. Berikutnya konsep geografi yang keempat yaitu konsep pola. Konsep pola ini adalah konsep geografi yang mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Misalnya, yang termasuk konsep pola. Pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir itu biasanya memanjang mengikuti garis pantai. Berarti itu berhubungan dengan pola. Berikutnya, konsep geografi yang kelima adalah konsep morfologi. Konsep morfologi ini adalah konsep geografi yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya, jangan membangun rumah di daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan. Nah, itu berarti morfologi. Morfologi itu adalah karena bentuknya cekungan, bentuk muka buminya ya cekungan sehingga mengakibatkan banjir kalau terjadi musim hujan. Jadi itu termasuk konsep morfologi. Kemudian konsep geografi yang keenam itu adalah
konsep aglomerasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan konsep aglomerasi? Konsep aglomerasi ini adalah konsep geografi yang mengacu kepada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Misalnya, pemukiman di suatu desa atau desa tersebut cenderung berkelompok pada wilayah yang subur. Nah, di desa itu biasanya kan mengelompok. Mengelompok itu adalah aglomerasi. Jadi itu termasuk ke dalam konsep aglomerasi. Nah, sekarang yang ketujuh itu adalah konsep geografi, yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Nah, konsep interaksi dan interdependensi ini adalah konsep geografi yang berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Misalnya, warga kota itu membutuhkan bahan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan alat-alat teknologi dari kota. Jadi, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya, kota membutuhkan desa, sebaliknya juga desa membutuhkan kota. Nah, itu adalah konsep interaksi dan interdependensi, jadi saling membutuhkan satu sama lain. Makanya itu termasuk ke dalam konsep interaksi dan interdependensi. Kemudian berikutnya, konsep geografi yang ke-8 itu adalah konsep nilai kegunaan. Nah, konsep nilai kegunaan ini adalah mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau suatu wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda dengan atau berdasarkan fungsinya. Misalnya, wilayah yang memiliki pemandangan yang indah itu cocok sebagai daerah wisata. Jadi, karena mempunyai nilai pemandangan yang indah sehingga cocok untuk wisata, berarti itu wilayah tersebut mempunyai nilai kegunaan, yaitu sebagai daerah objek wisata. Makanya termasuk ke dalam konsep nilai kegunaan. Nah, konsep yang ke-9, konsep geografi, yaitu konsep diferensiasi area. Nah, konsep diferensiasi area ini adalah konsep geografi yang mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Jadi, berbeda dengan wilayah yang lainnya karena mempunyai keunikan tersendiri atau ciri khas tersendiri. Misalnya, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Akan berbeda dengan penduduk yang berada di pegunungan. Kalau di pegunungan pasti profesinya adalah sebagai petani. Nah, itu akan berbeda dengan orang yang ada di sekitar pantai yang tentunya akan berprofesi sebagai nelayan. Dan itu termasuk ke dalam konsep diferensiasi area. Diferensiasi area itu adalah perbedaan wilayah. Nah, yang terakhir konsep geografi yang ke-10 yaitu konsep keterkaitan keruangan. Nah, konsep keterkaitan keruangan itu adalah konsep geografi yang menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Ya, jadi saling berkaitan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, contohnya daerah hilir sungai itu akan mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu sungai. Jadi ada kaitannya, ya. Di hilir mengalami banjir itu karena di sungai bagian hulunya itu dibangun sehingga akhirnya mengakibatkan banjir di bagian hilir. Demikianlah anak-anak materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.